Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal yang melibatkan terdakwa Afandi Susilo alias Koapek digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Senin sore, 25 November kemarin. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan pembelaan atau pledoi dari terdakwa yang sebelumnya telah didakwa oleh jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal yang melibatkan terdakwa Afandi Susilo alias Koapek digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Senin sore 25 November kemarin. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan pembelaan atau pledoi dari terdakwa yang sebelumnya telah didakwa oleh jaksa penuntut umum. Koapek yang merupakan mantan Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudra atau SPSJ Jambi dalam pledoinya mengungkapkan sejumlah fakta mengejutkan terkait kasus yang menjeratnya. Ia secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tuntutan jaksa yang menuduhnya melakukan pemalsuan dokumen kapal dan penggelapan pajak. Koapek merasa bahwa kasusnya tidak dibuka secara terang benderang dan beberapa bukti yang telah ia serahkan kepada pihak kepolisian tidak disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Koapek dengan tegas mengatakan bahwa ia merasa diperlakukan tidak adil dan tidak hanya 10 kapal yang dituntut, namun ada 45 kapal yang terlibat dalam kasus ini dan bukti-bukti tersebut tidak pernah dipertontonkan di persidangan. Terdakwa juga mengungkapkan bahwa pelapor dalam kasus ini Haji Nanang yang merupakan pemilik PT SBS adalah pihak yang memerintahkannya untuk melakukan pemalsuan dokumen kapal, dan Koapek juga menegaskan bahwa seluruh hasil pemalsuan dokumen kapal yang dilakukan yang terkait dengan lebih dari 40 kapal dinikmati oleh Haji Nanang selaku pelapor. Ia juga bahkan menuding Haji Nanang sebagai otak dari praktik pemalsuan dokumen kapal yang terjadi lebih lanjut, dan Koapek juga mengungkapkan fakta yang mencengangkan lainnya bahwa hampir 60 kapal tua dan kapal asing yang dibeli dari Singapura memiliki dokumen yang diduga dipalsukan di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Ia juga menambahkan bahwa PT SBS juga diduga tidak melaporkan pajak terkait kapal-kapal yang dokumennya dipalsukan tersebut yang menyebabkan kerugian negara. Pernah mau tayang di media, dan hari ini saya pembacaan pledoi di hadapan Majelis Penuntut Umum dan Hakim. Besok saya acara apa? Replik dari jaksa tanggal 29, mungkin saya tuntutan. Putusan. Jadi di sini saya hanya minta keadilan aja, karena dari penyidikan Polda, waktu saya di Polda sampai saya hari ini, kasus ini tidak dibuka seterang-menerangnya. Bukti-bukti yang telah saya sampaikan ke pihak kepolisian maupun penyidikan waktu itu, bukti itu tidak disampaikan di jaksa penuntut umum. Jadi seolah-olah di sini saya yang merasa dipojokkan tersendiri. Padahal semua kapal-kapal itu bukan hanya 10 kapal yang dituntut ke saya. Ada 45 kapal semuanya. Dan bukti itu tidak ditayangkan di persidangan, malah Haji Nanang sebagai otak pelaku yang memerintahkan saya untuk memalsukan seluruh dokumen kapal itu, dan dia menikmati hasilnya, tidak bayar pajak semua, malah saya yang ditumbalkan. Jadi di sini saya minta keadilan rekan-rekan media untuk membantu kita sebagaimana penegak keadilan yang seadil-adilnya lah. Jangan selama ini saya yang dipojokkan sendiri. Dan saya juga udah menjalani hukuman, dan ini pun saya dijadikan korban, bukan saya otak pelakunya. Jadi saya rasa cukup sekian. Sementara itu di persidangan tersebut turut hadir artis Dinar Candy yang juga merupakan kekasih dari Koapek. Dinar terbang langsung dari Jakarta ke Jambi untuk memberikan dukungan moral kepada pujaan hatinya yang tengah menjalani proses hukum. Dalam kesempatan tersebut, Dinar mengungkapkan bahwa ia juga mengalami kerugian besar dalam bisnis kapal tongkang yang melibatkan kekasihnya tersebut, bahkan hingga mencapai 5 miliar rupiah. Aku kayak nyerahin bukti-bukti transferan aku juga, cuman kan nanti diserahin ke bapak lawyer semuanya kayak gitu kan. Gimana? Aku cuma minta pertanggungjawaban hak aku seperti itu, karena kan aku di sini juga ibarat kata naruh uang kayak gitu. Berapa kalau boleh tahu? Berapa kalau boleh tahu? 5 miliar. Tapi udah di bukti persidangan. Ya, rekening korannya sudah diserahin ke Pak Hakim. Pak, ini kan Koapek ini dituntut 6 tahun penjaranya. Apa tanggapan kita nih? Ya nggak tahu lah, nanti aja ya. Mungkin ada support untuk keadilan ya? Ya, ada support keadilannya lah, karena kan memang AP kan bekerja itu berdasarkan instruksi kayak gitu. Jadi dia memang bukan bekerja untuk dirinya sendiri kayak gitu. Jadi
aku sih minta jangan dikambing hitamkan dia doang. Mungkin ada support untuk KOAP, support dari Pak. Ya pokoknya semangat lah, tegakkan keadilan. Dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Koapek dengan hukuman penjara selama 6 tahun terkait pemalsuan dokumen kapal tongkang dan tokbut serta penggelapan pajak dalam jabatan. Tuntutan tersebut kini masih menjadi perdebatan dalam sidang pledoi yang dibacakan oleh Koapek. Sidang ini dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh Domingus Silaban yang akan melanjutkan proses persidangan untuk mendengarkan tanggapan dari jaksa dan pihak terkait sebelum memutuskan perkara ini. Dengan banyaknya bukti yang diungkapkan oleh terdakwa dalam sidang pledoi ini, proses hukum diharapkan dapat terus berjalan dengan transparan dan objektif, agar keadilan dapat ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat. Dari persidangan ini sudah disampaikan ke penyidik Polda, Bang? Kalau fakta persidangan ini sampai hari ini saya belum dapat keadilan karena dari pihak Polda mengaburkan semua peristiwa pidana yang terjadi dan di fakta persidangan pun dari pihak jaksa pun masih mengaburkan. Dari 10 kapal itu turut serta Haji Nanang melakukan kejahatan di dalam pemalsuan dokumen. Tapi di tuntutan saya Haji Nanang tidak keluar. Hanya di dalam penggelapan dalam jabatan aja. Jadi dari 10 kapal tersebut harusnya Haji Nanang ikut serta. Karena kan di 263 itu siapa otak pelakunya. Otak pelakunya ialah Haji Nanang. Haji Nanang berapa dokumen kapal yang dibuat dipalsukan di Jambi? Kalau dokumen kapal yang realnya seingat saya sih hampir 60 kapal lah yang seingat saya. Yang di Jambi? Di Jambi, di KSOP Jambi. Semua kapal itu kapal-kapal tua, kapal-kapal asing yang dibeli dari Singapura dan PT SBS tidak lapor pajak sampai hari ini. Dan bukti-bukti yang saya sampaikan di kepolisian maupun di kejaksaan juga tidak ada. Hanya 10 kapal itu aja yang dituntut kepada saya. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Noval BITV melaporkan.